Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari matan-matan akidah, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin kita mempelajari tauhid, Allah Subhanahu wa taala semakin meluruskan akidah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita juga ajarkan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, karena banyak sekali yang terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak mau belajar atau duduk di majelis ilmu semacam ini. Padahal yang namanya keberkahan ilmu, sebagaimana dikatakan oleh At-Turkumani di dalam kitabnya Barakatul Ilmi, kharaju haddal bahimiyah ilal insaniyah. Yang namanya keberkahan ilmu itu mengeluarkan orang dari sifat kebinatangan kepada sifat manusia yang sesungguhnya. Yang namanya ilmu, barakatul ilmi, ya, barokah ilmu itu adalah dapat mengeluarkan seorang dari sifat kebinatangan kepada sifat manusia yang sesungguhnya. Karena manusia yang sesungguhnya itu mereka mentauhidkan Allah, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mereka benar-benar mengagungkan Allah. Sedangkan sifat binatang, ya, tidak mengenal hal-hal ini. Maka beliau juga mengatakan laulal ulama'u lakana al-insanu kal bahaim. Seandainya tidak ada ulama, tidak ada orang-orang berilmu di tengah-tengah kita, maka manusia yang ada itu cuma seperti hewan ternak. Ya, manusia yang ada itu cuma seperti hewan ternak. Ya, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terus ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga kepada orang yang lain. Baik, pembahasan kita terakhir kemarin kita bahas tentang sihir dan macam-macam sihir. Kemarin kesimpulannya dalam bab terakhir, sihir itu ada berapa macam? Ada 7 macam. Ada iyafah, ya, ada yang disebut dengan iyafah, yaitu seperti menggertak burung supaya dapat petunjuk, ya, mana ketika burung itu bergerak ke kanan berarti itu pertanda baik, kalau bergerak ke kiri berarti itu pertanda buruk, sama dengan masalah tatayur. Kemudian at-turuqah, ya, yang dimaksudkan at-turqah itu adalah membuat garis-garis ramalan. Kemudian yang ketiga at-tiyarah, beranggapan sial. Nah, nanti setelah pembahasan sihir ini, nanti Syekh Muhammad itu akan membahas tentang masalah beranggapan sial. Juga nanti akan dibahas secara terperinci apa dari dalilnya. Ini bagian dari sihir, ini bagian dari istilah sihir yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang keempat at-tanjim, yaitu perbintangan, ilmu perbintangan. Nanti beliau juga sendirikan pada bab khusus. Jadi at-tiyarah, beranggapan sial, dikhususkan sendiri. Kemudian at-tanjim itu dikhususkan sendiri. Kemudian yang kelima al-aqad, yaitu meniup pada bulbul, membacakan mantra-mantra pada bulbul seperti yang dilakukan oleh tukang sihir, seperti yang kita sering baca dalam surat Al-Falaq, wa min syarri nafatsati fil
uqad dan kejelekan dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kemudian yang keenam, an-namimah, mengadu domba. Tidak dibahas secara khusus dalam kitab tauhid. Kalau mau lihat pembahasan an-namimah, itu ada di pembahasan Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang ketujuh, al-kalam al-mulabbis, ya, atau yang kemarin Nabi SAW katakan inna minal bayani lasihra, sesungguhnya penjelasan yang gamblang, penjelasan yang itu bisa membuat orang itu terbuai, terkagum-kagum, itu adalah sihra, itu adalah sihir. Ya, jadi kadang dengan ucapan saja itu bisa mengelabui orang lain, karena dia itu adalah seorang orator, misalnya orator membuat orang itu kagum. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang yang secara khusus akan dibahas setelah bab sihir ini, macam-macam sihir tadi, yaitu maja'a fil kuhani wa nahwihim, yaitu tentang kahin, tukang ramal, dan yang semacamnya. Di sini Syekh Muhammad itu sengaja membawakan hal ini karena banyak sekali tukang ramal yad'una ilmul ghaib. Mereka itu mengklaim mengetahui ilmu ghaib, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi akan datang. Nasibmu itu nanti bagaimana? Ya, jodohmu itu bagaimana? Apakah nanti kamu melamar kerja itu diterima atau tidak? Kerjaanmu nanti bagaimana? Meramal nasib yang akan datang. Padahal ini adalah bagian dari perkara ghaib. Nah, sengaja saya memasukkannya dalam kitab tauhid karena mengetahui hal yang ghaib ini adalah ikhtasabillah. Ya, qad ikhtasabillah, yaitu ini jadi hak yang khusus bagi Allah. Mengetahui perkara yang ghaib itu menjadi hak yang khusus bagi Allah, kekhususan bagi Allah, tidak pada yang lainnya. Jadi kalau tukang ramal itu mengetahui hal ini, berarti dia bersyirikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui perkara yang ghaib. Berarti menduakan Allah dalam hal mengetahui sesuatu yang ghaib. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesyirikannya. Nah, di sini nanti akan dibahas bagaimana jika seseorang itu bertanya pada tukang ramal. Ya, bahkan nanti ada bahasan dari para ulama bagaimana cuma sekedar datang saja. Namun para ulama sekarang itu nggak jelaskan seperti itu. Ya, bukan datang ketok pintu, bukan. Namun bagaimana kalau nyetel TV yang ada tayangan ramalan nasib, ramalan bintang, zodiakmu, siomu itu bagaimana nasibnya? Ya, tidak dengan apa? Ketok pintu. Sekarang sudah zaman canggih. Ya, dibuka di koran, di setel di TV, didengar di radio. Jadi tukang ramal yang masuk rumah sekarang, bukan kita yang datang ke rumah tukang ramal. Ya, sekarang gantian yang masuk rumah, dimasukkan ke dalam rumah, koran, tabloid. Ya, ada di situ ramalan-ramalan. Termasuk dalam bahasan ini. Jadi jangan anggap sempit cuma untuk ya ketika seorang itu mendatangi tukang ramal dan tanya ke rumahnya, bukan. Namun sekarang semakin berkembang ya termasuk juga bertanya seperti itu, sifatnya sama karena sama-sama bertanya tentang perkara yang ghaib. Ya, jadi berlaku untuk semuanya. Orang yang baca zodiak, percaya pada zodiak, percaya pada ramalan-ramalan nasib. Ya, ini semuanya termasuk. Nah, kali ini kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan ancaman atau hukuman bagi orang yang percaya dengan ramalan-ramalan seperti ini. Kita lihat hadis yang pertama. Rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. An ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tidak disebutkan ya secara tegas, pokoknya dikatakan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagian istri Nabi di sini diantaranya adalah Hafsah. Ya, sebagian istri Nabi di sini diantaranya itu adalah Hafsah. Nabi SAW itu bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi arrafan, ini semua istilah yang sama. Ya, jadi ada para ulama yang samakan arrafan, kahina, itu sama istilahnya. Yaitu maksudnya adalah tukang ramal. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad nanti di bawah. Ya, setelah beliau menyebutkan di hadisnya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dia bertanya tentang sesuatu ramalan kepada tukang ramal tersebut, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, lam tuqbal lahu sholatul arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis ini dikatakan tadi riwayat Muslim sahih. Ini lihat, ini balasan yang dia peroleh di dunia. Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Terus apakah dia masih wajib sholat tatkala sudah datang ke tukang ramal, atau dia membaca ramalan bintang lantas itu percaya? Apakah berarti dia sudah tidak usah sholat saja selama 40 hari? Kalau nggak diterima, percuma sholat. Maka tentang masalah ini sama dengan pembahasan diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menerangkan hadis orang yang isbal kemudian itu sholat. Orang yang menjulurkan celananya itu di bawah mata kaki kemudian sholat, apakah sholatnya diterima atau tidak? Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya, dalam pembahasan masalah kitabul libas, yang kitab masalah pakaian. Itu di antara hadis yang beliau bawa, ya, terdapat dalam kitab Sunan, di mana ada seseorang yang pernah melaksanakan sholat, kemudian Nabi SAW itu katakan kepadanya, izhab, ya, izhab, pergilah, watawadda, lalu berwudulah. Pergilah kamu tadi, kamu sholatmu maksudnya diulangi, ya, dan berwudulah, ya. Kemudian dia datang kembali. Ya, datang kembali ketika itu, ya. Kemudian Nabi SAW masih suruh dia lagi, ya. Sholatnya tidak disuruh ulang di situ, tapi suruh pergi lagi kamu tadi, ya, ulangi wudhu lagi. Sampai ketiga kalinya, ya, Nabi SAW suruh dia pergi, kemudian ulangi wudhu. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang dengar seperti itu dari Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi, wahai Nabi, kenapa tadi orang tersebut itu engkau suruh ulangi wudhu, kok kamu gak jelaskan apa salahnya? Kemudian Nabi SAW itu jelaskan, orang tadi, ya, dia itu sholat dalam keadaan isbal, ya, dia sholat itu dalam keadaan isbal, dan Allah tidak suka seperti itu. Namun Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Al-Albani dan ulama yang lainnya itu mendoaifkan hadis ini. Kalau secara tekstual dipahami, berarti orang yang isbal sholatnya tidak diterima. Namun sebagaimana kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwasanya sholat seperti ini tetap diterima karena yang disuruh ulangi itu adalah wudunya. Artinya dia tetap lakukan sholat, sholatnya tetap harus dia lakukan, ya. Tadi ulangi wudhu sampai berulang kali itu tadi cuma ancaman. Maka beliau katakan juga sama seperti kasus ini. Jadi kalau ada orang yang datangi tukang ramal, dia sholat atau tidak, dia tetap sholat, ya, tetap sholat. Sedangkan tadi dosanya, tadi dia memakai celana dalam keadaan isbal, itu adalah dosa tersendiri, ya, tapi sholatnya masih tetap diterima. Nah, tapi kalau tentang masalah ini intinya sholatnya tidak dikatakan tidak diterima, tapi tetap dia masih wajib untuk melakukan sholat. Jadi tidak perlu dia beralasan bahwasanya sholatnya tidak dia dilakukan sama sekali karena sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Keliru. Jadi tetap sholatnya dilakukan. Kewajibannya tetap masih ada. Kalau dia meninggalkan sholat ketika itu, dosanya lebih besar lagi.
Kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, dia mengatakan, Nabi SAW itu mengatakan, man ataka minan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya, barang siapa mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang tukang ramal tersebut katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan telah kufur terhadap wahyu, di sini maksudnya telah kufur terhadap Alkitab dan As-Sunnah, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Terus kufurnya dimaksudkan di sini apa? Apakah kafir akbar ataukah kafir asghar? Pendapat yang lebih bagus dalam masalah ini, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, tidak ditegaskan kafirnya itu kafir apa, biar menunjukkan ancaman. Gak usah kita bilang itu kafir asghar, kufur asghar, tidak usah. Kalau orang bilang itu kufur asghar, wah kufur kecil, kecil aja kok, ya berarti gak masalah. Tapi kalau kita mutlakkan, pokoknya orangnya itu kufur, sudah pasti nanti dia begitu hati-hati, tidak mau mendatangi tukang ramal, tidak mau membaca ramalan-ramalan. Maka bagusnya dipahami seperti itu. Ya. Jadi kufurnya kufur apa? Pokoknya kufurnya kufur secara mutlak. Itu yang lebih aman sebagai makna ancaman. Nah, ini juga yang sempat dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau juga jelaskan demikian. Kadang kita mesti memaknai demikian supaya mengancam orang, supaya benar-benar mereka itu menjauh dari ramalan-ramalan seperti itu. Namun kalau kita katakan, wah ini kan kufur asghar, kufur kecil, orangnya akan semakin bermudah-mudahan. Nah, di sini riwayat Abu Dawud, namun Syekh Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Kemudian walil arba'ah juga dikeluarkan oleh yang empat. Kalau istilah yang empat, kalau dipakai oleh Ibnu Hajar, itu adalah 4 kitab sunan. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Hakim, waqal sahihun ala syartihima, ya sahih berdasarkan ya syarat Bukhari Muslim. Yaitu hadis yang bunyinya man ata arrafan. Itu hadis juga dari Abu Hurairah, man ata arrafan au kahina, siapa yang mendatangkan arraf, siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahina, ya tukang ramal, kadang istilahnya itu sama. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu telah kufur terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu menegaskan hanya Allah yang mengetahui ilmu ghaib, ya, hanya Allah yang mengetahui ilmu ghaib. Tidak mungkin Allah bersyarikat dalam masalah ini. Hadis ini sanadnya sahih kata Shalih Al-Utsaimin. Kemudian wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud misluhu mauqufan. Juga ada hadis yang disebutkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jayyid dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari Abu Hurairah. Ya, semisal itu pula lafaznya mauqufan. Hadis ini cuma mauquf, cuma sampai sahabat, artinya cuma perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian ada hadis juga dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, ya, yaitu marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lah." Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami. Istilah seperti ini para ulama menggolongkan berarti ini termasuk dosa besar. Ya. Istilah seperti ini termasuk dosa besar. Seperti juga misalnya Nabi SAW itu katakan terhadap orang yang bohong ketika jual beli,
Ya, Nabi SAW berkatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berdusta kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Ketika itu ada seorang penjual, itu melakukan jual beli, disembunyikan gandum yang jelek itu di bagian bawah, gandum yang halus ditaruh di bagian atas. Kemudian ketika Nabi SAW lihat, nampak ini kok gandumnya itu bagus. Namun ketika Nabi SAW itu masukkan tangannya ke dalam, kemudian beliau meraba, ternyata ada gandum yang jelek yang disembunyikan. Kemudian Nabi SAW itu katakan seperti tadi, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berdusta kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami. Berarti apa? Berdusta dosa besar. Sama dengan yang disebutkan dalam ini juga laysa minna, berarti ini juga termasuk dosa-dosa besar. Yaitu yang pertama, man tatayyara au tutuyyirolah. Itu siapa yang beranggapan sial. Ya, dan dia tutuyyirolah, dia ridho dengan anggapan sial tersebut. Kemudian au takahana au tukuhinalah, yaitu dia membuat ramalan atau orang yang ridho dengan ramalan tersebut. Orang yang ridho artinya orang yang membenarkan. Oh betul nih ramalan ini betul. Ya, nasibnya itu betul, pas minggu ini pas dengan saya. Kemarin bilang saya ini belum dapat uang kiriman juga. Iya betul ramalannya. Ya memang akhir bulan. Ya ramalannya yang pas. Kemudian ausahara ausuhiralah, yaitu orang yang melakukan sihir dan orang yang ridho kepada sihir. Ya, orang yang melakukan sihir dan ridho kepada sihir. Kemudian waman ataka hinan, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu membenarkan apa yang ia katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu telah kufur terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini rawahu Al-Bazzar bi isnadin jayyid, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid. Kemudian ada hadis lagi diriwayatkan oleh At-Tabrani fil Awsat, di dalam kitabnya Al-Awsat, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas. Disebutkan hadis dari Ibnu Abbas, pokoknya selain perkataan waman atakahinan ila akhirih, sama seperti hadis dalam Al-Bazzar tadi, tapi hadis yang mulai disebutkan waman atakahinan dan seterusnya sampai belakang itu tidak disebutkan. Nah setelah itu, ya ikhwan sekalian, lihat setelah itu Syekh menyebutkan apa yang dimasukkan dengan arraf, dengan kahin, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Apa yang dimasukkan dengan arraf dalam hadis, itu kata Al-Baghawi, maksud arraf itu adalah allazi yadda'i ma'rifatul umuri bi muqaddimah yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhallah wa nahwi dzalik. Arraf itu pengertiannya adalah orang yang mengklaim mengetahui sesuatu dengan petunjuk-petunjuk tertentu terlebih dahulu, yaitu terhadap sesuatu yang masruq, sesuatu yang dicuri, atau ada sesuatu yang hilang. Dia mengetahuinya dengan muqaddimah tertentu, ada petunjuk-petunjuk tertentu. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin katakan pengertian arraf seperti ini la yasih, tidak tepat. Kalau ada petunjuk-petunjuk orang bisa tahu suatu barang, ya, itu tidak ada masalah. Sebagaimana polisi misalnya cari barang curian, ya tahu ini tandanya ini seperti apa, jejak-jejaknya dia tahu sebelumnya, tahu gerak-geriknya seperti ini, ada petunjuk, ini nggak ada masalah. Ya, maka Shalih Al-Utsaimin katakan definisi dari Al-Baghawi ini la yasih, tidak tepat. Wakil, dan ada juga ulama yang mengatakan tentang al-kahin, misalnya di sini dikatakan al-kahin walladzi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal, yaitu orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang terjadi pada masa akan datang. Kapan terjadinya kiamat, kapan nanti nasib Indonesia akan datang, ya, kapan rezeki seseorang itu akan datang. Nasibnya itu dijelaskan, yang akan datang itu dijelaskan.
itu disebut kahin. Dan juga ada ulama yang katakan allazi yukhbiru amma fid dhamir, itu orang yang tahu isi hati seseorang. Isi hati ini tahu, ya, bisa tebak. Ini disebut kahin juga. Kemudian Abu Abbas Ibnu Taimiyah itu mengatakan arraf itu adalah istilah untuk lil kahin wal munajjim wal ramal wan nahwi mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bi hadhihi turuq. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ini membawakan perkataan yang bagus. Kalau araf itu adalah sama istilahnya dengan kahin. Ini istilah yang sama juga untuk munajjim, orang yang bisa ramal nasib lewat bintang. Warramal, ini juga peramal nasib. Wa nahwihim, dan istilah-istilah yang sama seperti itu. Intinya mereka itu adalah orang-orang yang berbicara tentang perkara-perkara dengan cara-cara seperti itu. Artinya mengerti perkara-perkara ghaib yang akan datang. Jadi istilah kahin, arraf, ya, Ibnu Taimiyah itu katakan sama, tidak ada bedanya. Kemudian Ibnu Abbas yang terakhir di sini dibawakan oleh Syekh itu mengatakan tentang bentuk ramalan, misalnya ada di suatu kaum yang tubuna abajad. Jadi tulis huruf yang tidak jelas yang disebut abajad. Ya, kalau kita sebut dengan abjad. Ya, abajad, pokoknya ini adalah tulisan tidak jelas, ini ramalan. Wa yanzuruna fin nujum, lalu dia lihat tulisan tadi, dia bandingkan dengan apa yang ada dengan gerakan-gerakan bintang, posisi-posisi bintang. Maka ma'aro man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Maka kata Ibnu Abbas, aku anggap orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini, ya, itu juga kata Ibnu Abbas, ya, ini termasuk ancaman yang besar. Nasibnya nanti di akhirat ini sangat bahaya sekali jika dia meramal-ramal nasib seperti itu. Jadi di sini ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh. Yang pertama, bahwasanya membenarkan tukang ramal dengan iman itu la yastami', tidak mungkin bersatu. Jadi tidak mungkin iman seseorang itu dikatakan beriman kok masih percaya dengan ramalan-ramalan nasib. Kok masih percaya dengan ramalan-ramalan, ya? Kalau ada yang nikah biasanya juga diramal, ya. Ini hari baiknya seperti ini. Ini hari buruk, jangan. Ya, kamu dengan pasanganmu ini kalau dihitung-hitung, ya, istilahnya apa? Kalau hitung-hitung apa? Betul, ya. Hitung-hitung seperti ini nggak pas. Ya, kalau dibagi 3 itu masih pas. Harus lebih. Kalau dibagi 3, kalau dihitung wetonnya tadi, ya, Jumat Kliwon dengan Kamis Wage dihitung misalnya nggak pas, ya, itu bisa bahaya. Orang Jawa nggak tahu. Bagi 3 nggak tahu, ya. Nah, saya diajari sama yang dulu pelajari itu. Di bapaknya dulu tuh ahli hitung-hitung kayak gitu, hitung-hitung hari. Ini ramal, ini bagian dari meramal. Meramal tapi pakai hitung-hitungan. Artinya mereka sudah punya buku inilah, panduan SOP gitu. Ini cara ramal seperti ini. Ya, ini cara ramal seperti ini loh, hitung-hitungannya seperti ini. Ya kan itu kan pakai hitungan kan, berarti ini kalau secara ini sekali ilmiah sekali, hitungan saja ada. Berarti kan sudah SOP-nya sudah jelas. Gak mungkin dia buat-buat itu, ya. Primbon, ya kayak gitu semuanya sama. Dibagi 3 lagi. Kalau pas, ya, misalnya 18 jumlahnya dibagi 3, 6, gak tinggal lebih kan? Wah, bahaya ini. Ini harus tambah lagi angka yang lain. Jangan sampai tabrakan dengan meninggal simbahnya. Jangan tabrakan dengan meninggal bapaknya. Kalau ada dengan sini nanti tambah sial lagi. Semua dari awalnya itu dari ramalan nasib, ujung-ujungnya beranggapan sial. Nanti masuk ke tabayur juga, masuk dengan peramalan di sini. Jadi iman dengan ramalan itu tidak mungkin bersatu. Kemudian yang kedua, meramal nasib seperti ini, beliau katakan ini adalah bagian dari kekufuran. Percaya ini adalah bagian dari kekufuran. Kemudian yang ketiga,
zikru man tukuhinala, yaitu disebutkan juga tentang orang yang ridho terhadap ramalan, dia percaya terhadap ramalan. Kemudian disebutkan juga yang keempat, zikru man tutuyiralah, yaitu orang yang ridho dengan beranggapan siang. Kemudian yang kelima, zikru man suhiralah, yaitu orang yang ridho artinya dia minta untuk orang lain untuk kena sihir. Orang yang minta juga, ya, dia di sini juga dikatakan ya terkena ancaman dosa besar. Zikru man ta'allama abajad, yaitu juga penyebutan tentang orang yang mempelajari abajad, yaitu mempelajari ramalan-ramalan. Jadi dia mempelajari tadi bagaimana cara hitung-hitungannya tadi, ya, ramalan-ramalannya tadi dia pelajari. Nah, ini juga terlarang. Juga terakhir disebutkan yang ketujuh, zikrul farqi bainal kahin wal arraf, disebutkan perbedaan antara kahin dan arraf. Intinya kalau Syaikhul Islam Taimiyah tidak bedakan antara istilah arraf dan kahin. Kesimpulannya tentang hukum membaca ramalan atau mendatangi tukang ramalan, ini yang paling bagus dijelaskan oleh Syekh Khalid Al-Busaiki. Ini murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Mukhtasar Fiqh Aqidah. Beliau katakan mendatangi tukang ramalan itu dibagi 4. Atau membaca ramalan, ya, itu dibagi 4. Yang pertama, jika mendatangi tukang ramal, dan mempercayai bahwa tukang ramal tersebut yang mengetahui hal gaib, ya, tukang ramalnya yang tahu bahwa tukang ramal tersebut mengetahui ilmu gaib tanpa perantaraan setan. Jadi tukang ramal yang tahu sendiri, ya, tanpa perantaraan setan. Jadi dia yang bisa menebak sendiri. Kalau lewat setan kan setan mencuri berita langit. Ini beda. Nanti yang kedua. Tapi yang pertama di sini tanpa perantaraan setan yang mencuri berita langit. Jadi dia cuma tahu sendiri. Jadi dia percaya mutlak kepada tukang ramal, murni percaya kepada tukang ramal. Berarti orang ini dihukumi kufur akbar. Kufur akbar, mukhrijun anil millah, keluar dari Islam. Ya, dia mengklaim, ya, dia sendiri yang tahu kiamat itu datang itu kapan. Keluar dari Islam. Bukan lewat perantaraan tadi, setan yang mencuri berita langit. Kalau dia percaya dari setan, ini berarti masih pakai perantara. Setan barangkali benar, barangkali keliru ketika itu kan, ya. Ada dari 1000 berita cuma satunya benar. Artinya kalau masih lewat setan, ini beda. Maka diantara dalilnya, karena yang mengetahui perkara gaib itu adalah Allah. Allah katakan, ya qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil al-ghaiba illallah. Dalam surat An-Naml ayat 65, Allah katakan, katakanlah tidak ada yang mengetahui, yaitu makhluk yang berada di langit maupun di bumi, mengetahui perkara gaib selain Allah. Jadi kalau ada yang mengetahui secara mutlak seperti itu, kufur akbar. Kemudian yang kedua, mendatangi tukang ramal dan mempercayai tukang ramal tersebut mengetahui perkara gaib lewat setan yang mengabarkan. Mengetahui perkara gaib lewat setan yang mengabarkan. Maka ada 2 hukuman. Ada 2 hukuman. Yang pertama, sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Yang kedua, yang pertama tadi sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Yang kedua, dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Syekh Shalih Al Fauzan berpendapat
Kufurnya kufur mutlak, pokoknya dikatakan kufur. Namun kalau Syekh Khalid Al-Musyaifi di sini katakan kufurnya yang dimaksudkan adalah kufur asghar. Namun kalau sampaikan kepada orang-orang awam, sampaikan saja pokoknya kufur. Tapi yang jelas memang kufurnya tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi kalau kita yang menyampaikan untuk bentuk ancaman, sampaikan saja artinya itu kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, cuma mendatangi, tidak sampai membenarkan. Atau cuma membaca Quran, isi ramalan, tidak sampai membenarkan. Maka ini tetap haram untuk mencegah keharaman yang lebih parah. Untuk satu zara'i, untuk mencegah keharaman yang lebih parah. Pernah ini dikatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ia katakan bahwasanya ada dua orang. Dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada dua orang yang ini mendatangi tukang ramal. Artinya di sini belum tentu mereka membenarkannya. Karena Rasulullah SAW itu katakan, fala ta'tihim, jangan mereka mendatanginya. Yang jadi tidak boleh, cuma sekedar mendatangi saja. Sama halnya juga di sini dengan ramalan yang ada pada koran-koran, membacanya pun tidak boleh kalau tidak ada tujuan apa-apa. Kemudian yang terakhir, mendatanginya untuk bertanya sekaligus membantah kesesatannya. Bertanya tapi sekaligus membantah kesesatannya. Bahwasanya yang mengetahui perkara gaib itu hanyalah Allah. Tukang ramal tidak mengetahuinya, engkau itu tidak mengetahuinya. Maka seperti ini ya, dihukumi boleh. Kita ingin membuktikan dia itu dusta, ya seperti ini itu boleh. Jadi kalau ada tujuan untuk mengungkap kedustaannya itu boleh. Bahkan satu kondisi itu bisa jadi wajib ya, untuk membongkar kesesatannya di hadapan orang-orang yang sudah tersesat. Nah, komandan Hasan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan lagi bab yang baru. Setelah beliau membahas tentang masalah ramalan, Syekh Muhammad melanjutkan tentang cara mengobati sihir. Ada di sini diistilahkan dengan nusrah. Nusrah yaitu kalau diartikan itu cara mengobati sihir. Namun nusrah di kalangan Arab dahulu, nusrah itu identik dengan mengobati sihir dengan sihir. Jadi sihir dilawan dengan sihir. Tapi nanti sebagaimana penjelasan dari Ibnu Qayyim, nusrah itu nanti dibagi dua. Cara mengobati sihir dibagi dua. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, kita lihat di sini ada beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini. Ini cukup ringkas. Di sini dikatakan yang pertama dari hadis Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah su'ila anin nusrah, ditanya tentang nusrah. Apa itu nusrah? Kemudian Nabi SAW itu menjawab, hiya min amali syaitan. Nusrah itu adalah amalan setan. Tapi yang dimaksud di sini, ikhwan fillah sekalian, yang dimaksud di sini adalah nusrah yang dinilai syirik, yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi. Karena sihir itu adalah dengan melakukan perbuatan syirik terlebih dahulu. Berarti nusrah yang tidak boleh adalah nusrah yang ada kesyirikan. Jadi dimaksudkan dengan hadis ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Syekh, nusrah yang dimaksud ini adalah nusrah dengan menggunakan mantra-mantra, ya, dengan menggunakan jambi-jambi, dengan menggunakan jimat-jimat yang itu mengandung kesyirikan.
Jadi itu pantas dikatakan min amal syaitan. Itu adalah bagian dari amalan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dan Abu Dawud, ya. Begitu juga dikatakan su'ila Ahmad anha. Kata Abu Dawud, Imam Ahmad itu pernah ditanya tentang nusrah. Kemudian Imam Ahmad itu mengatakan Ibnu Mas'ud yaqra'u hadza kullah. Ibnu Mas'ud itu memakruhkan itu semuanya. Karena pernah kita bahas Ibnu Mas'ud, ya, dan diantara muridnya Ibrahim An-Nakhai, ya, itu memakruhkan atau tidak membolehkan jimat dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, jimat dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh. Sudah kita bahas dulu tentang tamaim, tentang tamimah. Nah, jadi Ibnu Mas'ud tuh berbicara tentang ini juga sama, karena beliau di sini, ini yang dimaksudkan di sini adalah Ibnu Mas'ud itu memakruhkan nusrah yang dari jimat-jimat Al-Quran. Jadi dipercayakan di situ, kata Syekh Shalih Al-Syekh itu seperti itu. Jadi yang dimaksudkan adalah Ibnu Mas'ud itu tidak suka sihir itu diobati dengan jimat-jimat Al-Quran. Tapi kalau dengan ruqyah itu termasuk yang dibolehkan. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian dikatakan juga di sini hadis fil Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Qatadah. Yaitu aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, ada seseorang bihitibun, dan dia itu bisa mengobati, au yu'akhadhu an imra'atihi. Ya, dan dia itu yu'akhadhu itu maksudnya dia itu ditahan, tidak bisa menyetubuhi istrinya. Dia itu ditahan, tidak bisa mengobati istrinya. Jadi ada seorang itu dia diberi sesuatu, ya. Dia diberi sesuatu, ya. Gara-gara jimat atau mantra-mantra ini atau pelet ini, dia tidak bisa berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian ayyuhallu anhu aw yunasharu, apakah boleh sihirnya itu diobati dengan menggunakan sesuatu yang halal, ataukah boleh dengan cara nusrah? Ya, dengan cara nusrah. Yaitu maksudnya di sini adalah diobati dengan nusrah. Maka kata Ibnu Musayyib, la ba'sa bihi innama yuriduna bil islah. Hal itu tidak mengapa selama yang diinginkan itu adalah perbaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Kalau selama itu bermanfaat maka itu tidak dilarang. Artinya kalau sihir itu diobati sihir itu tidaklah terlarang. Jadi kalau dari Ibnu Musayyib itu dikatakan bahwasanya, ya, kalau Syekh Shalih Al-Syekh itu mengatakan, Ibnu Musayyib di sini memaksudkan nusrah dengan bacaan-bacaan ta'awudz, dengan doa-doa, dengan Al-Quran. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi di awal dari hadis Jabir, itu adalah nusrah yang terlarang. Karena pakai mantra-mantra, di sihir dilawan dengan sihir. Kalau dari Ibnu Musayyib yang dimaksudkan situ adalah nusrah dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ta'awudz, dengan doa-doa. Kemudian dikatakan lagi dari riwayat dari Al Hasan Al Basri yang mengatakan la yahullu sihra illa sahir, bahwasanya sihir itu tidak bisa disembuhkan dengan sihir. Kalau kita lihat dari perkataan Al Hasan Al Basri, maka ini seakan-akan beliau itu membolehkan sihir masih boleh diobati dengan sihir. Artinya di sini para ulama berselisih pendapat. Sihir itu haruskah diobati dengan bacaan Al-Quran, dengan doa-doa, dengan
bacaan zikir-zikir, ataukah boleh sihir itu dibalas juga dengan sihir, santet dibalas juga dengan santet? Para ulama bersisi pendapat. Al-Hasan Al-Basri masih membolehkan. Intinya seperti itu. Atau kalau kita lihat secara tekstual tadi, hadis-hadis yang ada, kalau beda dengan pemahaman dari Syekh Al-Syekh, ya seakan-akan sihir itu masih boleh dilawan juga dengan sihir. Tapi nanti akan jelaskan dari penjelasan Ibnu Qayyim, akan jelas mana nusra yang dibolehkan, mana nusra yang dilarang. Nanti insyaallah akan kita bahas setelah sholat. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.